setelah dipropagasi, itu kita nggak berhasil. Sebelum dicacah, kita persiapkan dulu akarnya sehat. Pertanyaannya lagi, gimana? Selamat pagi semuanya, kita ketemu lagi di video kedua Vertical Garden Putri. Minggu kemarin kita sempat posting cara propagasi Monstera variegata. Jadi untuk para pemula, nggak usah takut-takut lagi untuk propagasi. Kalian cukup tonton video yang kemarin, di situ ada step by stepnya cukup simple, sangat mudah diikuti. Jadi kalau kalian udah nonton video itu, saya yakin kalian pun sekarang udah jadi pemberani untuk jadi pencacah tanaman. Nah, berikutnya di video kali ini, karena banyak juga yang bertanya waktu orang datang ke plant shop kemarin suka bertanya, "Kak, kenapa sih itu tanamannya pada diiket-iketin gitu? Ada plastiknya, kayak ada botolnya, atau kayak gini ada lumut dibungkusin pakai apa? Diikat pakai velcro gitu." Nah, sebetulnya itu menunjukkan kita sebagai pecinta tanaman itu, kalian termasuk ke tim produksi atau termasuk kepada yang menikmati. Jadi untuk tim produksi ini ya, bisa mungkin kan kita mendapatkan tanaman sebanyak-banyaknya. Dari satu indukan, kita bisa menghasilkan beberapa anakan. Itu pola pikir tim produksi. Oh, tadi pola pikirnya tim yang menikmati tanaman, dari satu indukan tanaman, gimana caranya tanaman itu tumbuh sehat, tumbuh roset, tumbuh merambat sampai ke atas, menjadi beberapa daun, sehingga ketika dilihat, itu good looking banget. Enak banget dilihatnya. Sambil nongkrong, sambil ngeteh, itu form daunnya cakep banget. Kadang, setelah dipropagasi, itu kita nggak berhasil. Kenapa sih bisa sampai nggak berhasil? Itu banyak sekali faktornya. Bisa jadi pada saat kita propagasi, tanamannya itu belum siap untuk dicacah. Salah satunya adalah karena akarnya belum sehat. Lalu gimana biar pada saat dipropagasi itu akarnya sudah sehat, sehingga pada saat kita cacah, tanaman yang anakannya itu kita pindahkan ke pot yang satunya lagi, itu tanaman bisa langsung tampil. Caranya adalah sebelum dicacah, kita persiapkan dulu akarnya sehat. Pertanyaannya lagi, gimana? Nah, ini caranya. Jadi gimana biar tanaman itu sehat sebelum dicacah, kita lakukan cangkok di batang. Makanya sebelum dipropagasi, sebaiknya kita persiapkan dulu akarnya menjadi sehat. Yaitu dengan cara kita kasih sphagnum moss, terus dikasih perlit, lalu kita ikat, boleh langsung diikat dengan velcro gini, atau biar lebih aman lagi, kalau saya biasanya bisa memanfaatkan lagi barang-barang bekas di sekitar rumah kita. Ini bisa pakai botol apa aja, ini ada botol bekas aqua mungkin tempat minum, ini juga ada botol Puyo, macam-macam lah. Yang jelas sebaiknya sih botol yang transparan. Bisa botol, bisa juga plastik, apa aja yang bisa. Yang penting dia bisa membungkus sphagnum moss yang ada di bagian akar ini. Kayak misalkan di Monstera variegata seperti ini. Ini kan sebetulnya kalau kita lihat kan di sini suka ada akar gantung nih. Nah, di akar gantung itulah yang harus kita taruhkan media tanamnya. Jadi bisa ditaruh media tanamnya itu bisa sphagnum moss, atau bisa juga langsung metan poros. Ini kalau di Monstera ya ini, saya coba taruhnya langsung metan poros putri. Kalau yang ini. Tapi kalau yang di Majestic yang ini, saya coba pakai sphagnum moss yang dicampur dengan perlit. Nah, yang di sini saya coba pakai lumut saja. Oke, kita mulai ya. Oke, di Philodendron, kita coba di Philodendron Majestic ini. Philodendron Majestic termasuk tanaman yang agak pelit untuk mengeluarkan akar gantungnya. Ini kayak misalkan ini, dia biasanya hanya keluar sedikit saja. Nah, ini kalau misalkan kita tidak melakukan pencakokan pada batang, lalu kita nekat cutting di bagian batang di sini,
itu potensi untuk matinya lebih tinggi dibandingkan kita melakukan teknik cangkok dulu. Kalau teknik cangkok dulu, jadi pada bagian yang mengeluarkan akar yang baru sedikit ini, nanti di bagian sini itu kita kasih sphagnum moss tambah perlit, lalu kita bungkus dengan yang tadi botol atau plastik apapun, kita taruh aja antara 2 sampai 4 minggu. Pasti teman-teman pada saat nanti kita cek, kita nanti bongkar yang tadi ya, itu akan keluar akarnya udah sehat. Nah, kalau pada saat udah sehat, itu teman-teman mau cutting langsung di sini, langsung pindahkan pot pun, itu akan potensi untuk berhasilnya sangat tinggi. Nah, gimana sih caranya untuk membuat cangkok pada batang ini? Yuk, kita coba apa aja yang harus diperhatiin. Oke, ini kita persiapkan dulu. Jadi, kita ukur kira-kira untuk botolnya itu cukup berapa senti gitu. Pastikan bahwa botol ini nanti kita belah sampai akhirnya si botolnya bisa memeluk batangnya. Lalu kalau misalkan batang udah selesai, sphagnum moss yang tadi yang sudah direndam selama 30 menit, itu kita langsung tempelkan di bagian batang yang tumbuh akarnya yang baru sedikit tadi itu. Lalu ikat dengan velcro. Udah, sesimpel itu. Nah, jadi sangat simpel ya, teman-teman. Jadi untuk membuat cangkok di akar itu, pekerjaan yang simpel ini kalau memang kalian sebagai tim produksi, sebaiknya dilakukan. Benar-benar dilakukan. Karena agar tingkat keberhasilan setelah propagasi itu cukup tinggi. Ya, kalau 95% ke atas itu udah, menurut saya udah cukup tinggi. Yuk, sekarang kita cek tanaman yang sudah kita cangkok. Jadi ada awalnya mungkin ini sekitar 3 minggu yang lalu lah. 3 minggu yang lalu ini akarnya cuma keluar sekitar 1 cm, baru ada akar gantung di sini. Karena saya ingin nanti pada saat propagasi Monstera variegata ini aman, jadi saya lakukan teknik cangkok di bagian yang akarnya masih sedikit. Kenapa saya sarankan untuk menggunakan covernya itu adalah benda-benda atau botol yang bening. Nah, itu agar kita bisa memantau pertumbuhan akarnya. Jadi, akar yang tumbuh di dalam cangkokan ini, itu akan kelihatan seperti ini. Udah kelihatan akarnya putih, ada serabutnya. Ini akarnya sudah sehat. Oke, sekarang kita bongkar. Kita cek apakah akarnya ini setelah dicangkok selama 3 minggu, apakah sudah tumbuh dengan sehat. Kalau misalkan sudah tumbuh dengan sehat, berarti kita udah bisa cutting yang 3 daun atas ini. Yuk, gimana caranya? Velcro-nya kita buka dulu, bagian velcro-nya. Lalu setelah itu bagian botolnya ini kita buka juga. Hati-hati ya teman-teman, karena bisa jadi bagian cover ini, plastik yang ini bisa melukai bagian akarnya. Makanya pada saat membuka cover botolnya atau plastik apapun itu usahakan sangat hati-hati biar akarnya tetap tidak luka. Nah, lihat ini sangat sehat. Akarnya udah sehat banget ya. Udah ada akar serabutnya. Terus akar intinya juga udah cukup kuat dan cukup besar. Terutama di bagian warna akarnya itu putih. Jadi salah satu indikator akar sehat itu adalah warnanya putih dan ada akar serabutnya yang kayak rambut yang seperti itu, akar serabutnya. Nah, untuk repotting teman-teman bisa lihat video yang sebelumnya. Di situ di video cara mudah propagasi Monstera variegata untuk pemula, di situ ada cara repotting tanaman setelah dipropagasi. Kalau kalian memang merasa video ini bermanfaat, silakan di like, di subscribe, komen, dan di share.